Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Roza STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadira Aulia Putri. Saya mahasiswa Universitas Pasir Pengirayan dengan NIM 2037154, program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dengan judul Unified Modeling Language yang disingkat dengan UML, di mana pembuatan video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Unified Modeling Language atau yang disingkat dengan UML. Definisi UML. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Kemudian UML ini sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Tujuan penggunaan UML, yang pertama memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Kemudian mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem sebelum mengimplementasikannya, dapat membuat keputusan yang benar sebelum melangkah ke pengkodingan, lebih memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Di dalam UML terdapat beberapa diagram, yaitu yang pertama ada struktural diagram. Nah, pada struktural diagram ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama kelas diagram, kemudian objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Yang kedua ada behavioral diagram. Yang pertama bagiannya itu ada use case diagram, sequence diagram, collaboration diagram, state card diagram, dan activity diagram. Nah, use case diagram. Use case adalah hubungan antara fungsionalitas sistem dengan aktor internal atau eksternal dari sistem. Kemudian diagram ini menggambarkan kumpulan use case, aktor, dan hubungan mereka. Nah, di sini ada simbol use case diagram. Pertama ada use case. Nah, use case ini menggambarkan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang bertukar pesan antar unit dengan aktor yang dinyatakan dengan menggunakan kata kerja. Selanjutnya aktor. Nah, di sini ada simbolnya seperti gambar orang. Sementara use case tadi seperti lingkaran tetapi tidak lingkaran, berbentuk oval. Bisa disebut berbentuk oval. Nah, aktor. Aktor adalah abstraction dari orang atau sistem yang lain yang mengaktifkan fungsi dari target sistem. Orang atau sistem bisa muncul dalam beberapa peran. Perlu dicatat bahwa aktor berinteraksi dengan use case, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap use case. Yang ketiga ada asosiasi. Asosiasi antara aktor dan use case digambarkan dengan garis tanda panah yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi secara langsung dan bukannya mengindikasikan data. Nah, asosiasi antara aktor dengan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem. Kemudian include atau bisa disebut dengan sistem pengecekan. Nah, merupakan di dalam use case lain atau pemanggilan use case oleh use case. Contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Nah, yang terakhir simbol itu ada extend. Extend ini merupakan perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Nah, satu lagi adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, di sini ada contoh dari use case. Di sini contohnya use case diagram pada online shop. Pada gambar ini terdapat
3 aktor di dalamnya. Yang pertama ada admin, customer, dan pemilik toko. Nah, di sini admin dapat login, kemudian admin dapat mengupdate informasi tentang produk yang akan dijual. Kemudian admin juga dapat mengelola data produk, mengelola data transaksi, dan dapat mengelola data hasil penjualan atau melakukan report. Nah, yang kedua ini ada customer. Nah, customer ini dapat melakukan pemilihan produk yang ingin dibeli dan dapat melakukan transaksi. Nah, yang ketiga itu aktornya ada pemilik toko. Nah, pemilik toko ini dapat menerima data produk dari admin dan dapat menerima laporan penjualan dari admin. Nah, selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah suatu metode untuk menggambarkan aliran database serta hubungannya. Kelas diagram atau diagram kelas ialah alat untuk membantu menggambarkan serta memvisualisasikan struktur kelas yang terdapat dalam suatu sistem atau program. Nah, itu merupakan pemaparan dari Schatzinger tahun 2011. Nah, kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti hubungan dinamis, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Nah, terdapat 3 komponen dalam sebuah kelas diagram, yaitu pertama ada class name, merupakan sesuatu yang mewakili dari nama kelas. Yang kedua, atribut, merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Dan proses atau metode. Proses atau metode, sesuatu yang dapat dilakukan atau diproses oleh sebuah kelas. Kemudian ada simbol pada kelas diagram. Yang pertama, generalization, di mana hubungan ini objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Kemudian ada Naive association. Ini merupakan upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Kemudian ada kelas. Kelas ini merupakan himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian realization, merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Nah, selanjutnya ada dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kemudian association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian contoh dari kelas diagram pada sistem penjualan. Nah, di sini terdapat beberapa kelas. Nah, dapat dilihat kelas atau tabel departemen ini mempunyai agresi dengan kelas atau tabel pegawai. Nah, ini. Jadi, departemen ini berhubungan dengan pegawai karena departemen ini dapat berdiri sendiri. Kemudian, banyak pegawai yang dapat bekerja dalam satu departemen. Nah, di sini digambarkan ada angka 1 dan tanda bintang. Tanda bintang ini berarti banyak atau semua, banyak dapat menghimpun banyak pegawai. Kemudian, kelas atau tabel transaksi tidak dapat berdiri sendiri. Kenapa? Sebab ia harus ada tabel produk, harus ada ketergantungan ke tabel produk. Hal ini berlaku terhadap tabel produk sebab membutuhkan tabel departemen. Nah, kemudian banyak pelanggan yang bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Kemudian state card diagram. State card diagram
atau state diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan, memperlihatkan, serta mendeskripsikan tentang perilaku sistem. Pada umumnya, state card diagram ini menggambarkan kelas tertentu, atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state card diagram. Dan di sini ada simbol state card diagram. Pertama ada state. State ini digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Titik awal atau start digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram flowchart. Kemudian ada titik akhir, yang simbolnya itu lingkaran dan di luarnya itu ada tidak dipenuhi dengan warna hitam. Digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state card. Kemudian ada got, merupakan syarat transisi yang bersangkutan. Point, digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan apakah akan masuk ke dalam status atau keluar. Kemudian ada event. Event ini digunakan untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada status. Di sini ada contoh state card diagram. State card diagram. Sini ada yang awalnya itu login, kemudian validasi username password, kemudian ada menu utama. Setelah menu utama terdapat 3 menu, yaitu merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan. Nah, jadi user dapat melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Apabila login gagal, maka transisi akan kembali ke status login. Sedangkan jika user berhasil, maka akan ditampilkan 3 status menu utama, itu merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan. Nah, selanjutnya setelah melakukan proses 3 menu utama, data akan disimpan ke database dan proses selesai dilakukan. Activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan diagram pemodelan suatu proses yang berjalan dalam suatu sistem. Activity diagram dapat digunakan menggambarkan bagaimana kegiatan dikoordinasikan untuk menyediakan layanan pada berbagai tingkat abstraksi. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Tujuan activity diagram ini, yang pertama, menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Kemudian bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan. Yang terakhir, activity diagram dibuat berdasarkan ke beberapa use case pada use case diagram. Simbol activity diagram. Pertama ada activity. Activity ini menyatakan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian control flow menunjukkan urutan eksekusi. Object flow menunjukkan aliran objek dari sebuah action atau activity ke action. Nah, kemudian start point menyatakan bahwa sebuah objek dibentuk atau diawali. Dan yang terakhir ada endpoint menyatakan bahwa sebuah objek dibentuk atau diakhiri. Nah, join atau penggabungan menyatakan untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Fork menyatakan untuk memecah behavior ataupun perilaku menjadi activity atau action yang paralel. Kemudian decision menunjukkan penggambaran suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu.
Nah, di sini ada contoh activity diagram pada persediaan obat. Di sini ada administrator, data obat masuk, dan sistem. Jadi dapat kita lihat di sini admin melakukan login ke dalam sistem. Kemudian secara otomatis sistem akan melakukan verifikasi username dan juga password yang dimasukkan. Jika username dan passwordnya benar, maka kita akan masuk ke menu utama. Namun jika salah, maka kita akan kembali login. Setelah kita bisa masuk, pilihlah input data obat yang masuk. Berikutnya, sistem akan bekerja secara otomatis dengan menyimpan data ke dalam database. Kemudian, lihatlah berbagai data yang disimpan kemudian dicetak. Sistem tersebut nantinya akan menampilkan data yang akan kita cetak. Setelah itu, admin akan menerima hasil cetakannya. Nah, begitulah gambaran dari contoh diagram pada persediaan obat. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Tujuan utama dari pembuatan diagram urutan adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Berikut komponen-komponen yang digunakan. Pertama ada aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Kemudian activation box. Komponen activation box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Nah, objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya, objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Kemudian message. Komponen ini menggambarkan komunikasi antar objek. Message biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Komponen message ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan message ini. Simbol dari sequence diagram. Sini ada aktor yang simbolnya itu ditandai dengan bentuk orang, gambar orang. Nah, jadi aktor ini orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Nah, kemudian garis hidup atau lifeline menyatakan kehidupan suatu objek. Nah, objek ini menyatakan objek dalam keadaan. Objek ini menyatakan objek yang berinteraksi pesan. Dan waktu aktif menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi. Semua yang terhubung dengan waktu aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di dalamnya. Dan pesan tipe create menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang dibuat. Dan pesan tipe call menyatakan suatu objek memanggil operasi atau metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri. Pesan tipe send menyatakan abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Dan pesan tipe return
menunjukkan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Pesan tipe destroy menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek yang lain. Arah panah mengarah pada objek yang diakhiri. Sebaiknya jika ada create maka ada destroy. Sini ada contoh sequence diagram. Nah, pada contoh sequence diagram ini ada pengguna. Nah, di sini pengguna sebelumnya di sini contoh sequence diagram untuk memasukkan pin di mesin ATM. Nah, di sini pengguna dapat memasukkan pin, kemudian pada menu login, pengguna dapat memasukkan pin, kemudian sistem melakukan proses validasi akun. Nah, kemudian di sini jika setelah dimasukkan, sini ada prosesnya get ID, get pin. Nah, jika setelah dimasukkan dan passwordnya itu benar, maka akunnya berarti valid. Berarti kemudian setelah dimasukkan jika benar, maka langsung diarahkan ke tampilan menu utama. Jadi, sequence diagram ini akan menggambarkan interaksi antar objek yang ditandai dengan adanya pesan atau message yang ada di dalam diagram tersebut. Yang ada pada diagram tersebut. Jadi, UML ini suatu metode yang dapat untuk menganalisa ataupun memodelkan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Dikatakan UML ini dapat menganalisa ataupun memodelkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.